Jutaan tahun yang lalu, ketika manusia dan dewa belum ada di alam semesta, hiduplah makhluk raksasa yang disebut Titan. Mereka adalah makhluk paling kuat dan berkuasa. Namun, kekuasaan itu diakhiri oleh anak-anak mereka sendiri, yaitu Zeus dan Hades. Zeus adalah yang paling cerdas. Dia meyakinkan saudaranya Hades untuk menciptakan makhluk buas dengan kekuatannya. Makhluk buas ini begitu kuat dan jahat, sampai-sampai membuat kekuatan para Titan tidak ada apa-apanya. Dari dagingnya, Hades melahirkan Kraken yang mengerikan, yang mengakhiri era para Titan dan mengambil kekuatan mereka untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya. Selama pembagian itu, Zeus menjadi penguasa langit dan Poseidon menjadi penguasa laut. Sementara itu, Hades diperdaya oleh Zeus untuk menjadi pembawa ketakutan dan penderitaan, sehingga ia menjadi penguasa dunia bawah yang biasa kita kenal dengan neraka. Kemudian, Zeus menciptakan umat manusia dan menggunakan doa-doa mereka sebagai sumber kekuatan para dewa, kecuali Hades. Sumber kekuatan Hades berasal dari ketakutan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, perang menyebabkan penderitaan menjadi berkali-kali lipat di atas dunia. Manusia mulai mempertanyakan mengapa Sang Pencipta membuat mereka mengalami musibah seperti itu. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang mulai meragukan para dewa, yang pada akhirnya memunculkan pemikiran menakutkan tentang pertempuran antara dewa dan manusia. Film dilanjutkan dengan menampilkan seorang nelayan miskin bernama Spiros yang sedang berlayar melewati badai jauh di tengah laut. Dia menemukan sebuah peti yang mengapung ke arahnya. Segera Spiros menarik peti itu dan sangat mengejutkan, di dalamnya terdapat mayat seorang ibu dengan seorang bayi di atasnya yang untungnya masih hidup. Spiros bersumpah untuk mengasuh dan merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Hal tersebut disaksikan oleh seorang wanita misterius dari kejauhan. Saat si bayi tersebut tumbuh menjadi anak laki-laki, diketahui bahwa istri Spiros, Marmara, sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Anak laki-laki itu terlihat khawatir dan memendam banyak pertanyaan di dalam benaknya. Ayah angkatnya segera menghampiri dan menenangkannya, dengan mengatakan bahwa ikatan mereka lebih kuat daripada hubungan darah dan tulang sekalipun. Tahun demi tahun berlalu, dan bocah laki-laki itu tumbuh menjadi seorang nelayan yang pemberani bernama Perseus. Kini dia telah memiliki seorang adik perempuan. Perseus mengaku sangat mencintai keluarganya dan merasa bersyukur memiliki mereka. Pada masa ini, pemberontakan manusia terhadap para dewa telah meningkat berkali-kali lipat. Tidak ada lagi manusia yang berdoa, bahkan beberapa negara menghancurkan kuil, merusak patung suci, dan memimpin pasukan untuk menyerang Olympus, yang semuanya menjadi ancaman besar bagi para dewa. Pada suatu sore, Perseus bersama keluarganya berada di kapal dalam perjalanan jauh untuk menangkap ikan. Sayangnya, setelah berjam-jam, tidak ada ikan yang tertangkap di jaring. Spiros menyalahkan para dewa, sementara Marmara bersikap sebaliknya. Dia menganggap apa yang mereka alami adalah cobaan dan tetap bersyukur karena setidaknya dewa masih memberi mereka kehidupan. Tiba-tiba saja keluarga itu menyaksikan beberapa pria berusaha menjatuhkan patung Zeus. Diketahui bahwa mereka adalah para prajurit dari negeri Argos yang diperintah oleh raja mereka untuk merobohkan patung tersebut. Tak lama setelah patung jatuh dan tenggelam, suasana menjadi hening. Lalu sesuatu bergerak di dalam air dan sebuah serangan datang dari beberapa monster bersayap. Perseus dan keluarganya menyaksikan pembantaian yang sangat mengerikan itu. Mereka terlalu takut untuk melarikan diri. Ketika semua prajurit telah mati, makhluk-makhluk bersayap itu bersatu dan berubah menjadi Dewa Hades, sang penguasa neraka. Hades terlihat sangat menikmati menghabisi orang-orang yang tidak menghormati saudaranya Zeus. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Hades segera menyerang keluarga Perseus. Hanya Perseus yang selamat, tetapi dia merasakan penyesalan yang mendalam karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit dari Argos datang dan membawa Perseus ke istana. Meskipun Perseus adalah satu-satunya yang selamat dari peristiwa robohnya patung Zeus, Raja Argos bernama Capheus tetap menganggap hal itu sebagai kemenangan yang harus dirayakan.
Bahkan sang ratu dengan lantang mengatakan bahwa suaminya lebih perkasa daripada para dewa dan kecantikan putri mereka, Andromeda, melebihi Dewi Afrodit. Di tengah pesta, suasana tiba-tiba menjadi hening dengan kemunculan Hades yang membawa ketakutan. Dia segera menghisap kecantikan ratu sebagai hukuman atas kelancangannya. Hades membiarkan manusia-manusia lain tetap hidup karena ketakutan mereka menjadi sumber kekuatannya. Sang dewa neraka memberikan mereka pilihan, menjadikan putri Andromeda sebagai tumbal atau amukan kraken akan meratakan seluruh wilayah Argos. Perseus sebenarnya telah menggenggam pedang dan siap menyerang untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Namun seorang wanita misterius menghentikannya, mengatakan bahwa tindakan bodoh itu hanya akan membuat Perseus mati sia-sia. Setelah mengumumkan bahwa Capheus hanya memiliki 10 hari untuk memutuskan, Hades menatap ke arah Perseus dan mengungkapkan bahwa Perseus adalah putra Zeus. Perseus sendiri hanya bisa diam, tak mampu berkata-kata. Setelah Hades pergi, warga mulai menuntut agar Perseus ditangkap, dipenjara, dan disiksa, dengan harapan bisa menemukan cara untuk menyelamatkan seluruh negeri. Beruntung, Putri Andromeda yang baik hati menghentikan para prajurit dan menyatakan bahwa dirinya rela mengorbankan diri demi menyelamatkan rakyatnya. Namun, dia tahu bahwa Raja Capheus tidak mungkin akan menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita datang mengunjungi Perseus. Terungkap bahwa dia adalah wanita misterius yang memperhatikan ketika Spiros menemukan Perseus dan ia juga yang menghentikan Perseus saat hendak menyerang Hades. Wanita itu bernama Io, seorang manusia yang pernah menentang para dewa. Akibat tindakan tersebut, dia dikutuk untuk tidak memiliki usia. Meskipun terdengar seperti bukan kutukan, sebenarnya Io sangat menderita karena harus menyaksikan semua orang yang dicintainya mati, serta hidup dalam kesepian selama lebih dari 1000 tahun. Io mengetahui hampir segala hal, termasuk tentang Perseus dan ibu kandungnya, serta bagaimana mereka bisa berakhir di dalam peti dan mengapung di laut. Puluhan tahun yang lalu, seorang raja bernama Acrisius melakukan pemberontakan terhadap para dewa dengan memimpin pasukan menuju ke Olympus. Tindakan ini membuat para dewa murka. Namun karena Zeus sangat mencintai manusia dan tidak ingin membunuh mereka, ia memilih cara lain. Zeus menyamar menjadi Acrisius dan menghamili istri sang raja. Ketika Acrisius kembali dari pertempuran, dia melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Terbakar oleh rasa amarah, Acrisius memutuskan untuk memasukkan istrinya yang sedang hamil ke dalam peti mati dan melemparkannya ke laut, di mana ia melahirkan Perseus. Meskipun tidak semua, sebagian pertanyaan yang sering terlintas di pikiran Perseus tentang asal-usulnya telah terjawab. Saat ini, satu-satunya tujuannya adalah membunuh Hades untuk membalas dendam. Io menjelaskan bahwa Hades hanya bisa dikalahkan jika Perseus membunuh Kraken, karena saat itu Hades akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Perseus pun bergabung dengan prajurit-prajurit terbaik Argos untuk memulai perjalanan menemui penyihir serba tahu untuk mengetahui cara menaklukkan Kraken. 4 hari kemudian, Draco sang komandan menyadari bahwa Perseus tidak pernah menggunakan pedang. Draco memberikan sedikit pengarahan tentang cara berpedang sebelum mereka memulai serangan. Awalnya Perseus sempat dipermalukan, tetapi dengan cepat ia belajar dan mampu membalikkan keadaan. Bagi orang lain, hal ini mungkin sangat mengagumkan, tetapi tidak bagi Draco, karena dia percaya bahwa memang sudah seharusnya seorang manusia setengah dewa memiliki kelebihan tersebut. Sementara itu, di tempat lain ayah tiri Perseus yang kini hidup menyendiri di dalam gua yang gelap, didatangi oleh Hades. Hades menjelaskan rencananya terhadap Zeus untuk mendapatkan kepercayaannya, lalu melancarkan serangan ketika sang penguasa langit berada dalam keadaan terlemah. Raja Acrisius yang kini menyebut dirinya sebagai Kalibos, sangat menginginkan kematian Zeus. Maka dia dengan senang hati setuju untuk melayani Hades. Hades sang dewa neraka memberikan Kalibos kekuatan luar biasa dan menugaskannya untuk menghabisi Perseus. Kembali ke Perseus, pada pagi itu dia mengembara ke dalam hutan dan menemukan sebilah pedang bercahaya serta beberapa ekor kuda terbang atau Pegasus. Io meyakini bahwa semua itu dikirim oleh Zeus untuk membantu mereka.
Namun Perseus bersikeras menolak bantuan tersebut karena tidak ingin menjadi seperti dewa. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang prajurit. Ketika mereka mendatangi sumber suara, mereka sangat terkejut melihat bahwa sekelompok iblis yang dikirim oleh Hades telah datang untuk menghabisi semua orang. Di tengah kekacauan itu, Kalibos tiba-tiba menerjang dengan serangan mematikan. Para prajurit segera berusaha membantu Perseus dan dalam pertempuran tersebut, mereka berhasil memotong lengan Kalibos. Menyadari kondisinya yang terdesak, Kalibos pun melarikan diri. Namun Perseus tidak membiarkannya begitu saja. Dengan bantuan para prajurit, Perseus segera memulai perburuan untuk mengejar Kalibos. Sayangnya saat mereka sedang dalam pengejaran, mereka diserang oleh makhluk yang lebih berbahaya, mengancam keselamatan mereka semua. Di saat mereka terkepung, tiba-tiba muncul kalajengking raksasa. Namun mereka semua membatu saat melihat bahwa sosok yang berdiri di belakang Perseus dan para prajurit menjadi penyebabnya. Salah satu prajurit bernama Solon menyebut sosok tersebut sebagai kaum jin. Dulu mereka adalah manusia, tetapi terikat dengan ilmu hitam yang membuat wujud mereka berubah menjadi seperti monster. Meskipun Draco sebenarnya tidak percaya pada kaum jin, dia juga tidak menolak bantuan yang diberikan oleh mereka. Mendadak Perseus tumbang dan mulai merasakan kesakitan. Ternyata itu disebabkan oleh gigitan Kalibos yang mengandung racun dari Hades. Pada malam hari, ditampilkan Perseus, para prajurit dan Ayo berada di dalam tenda. Saat Ayo meninggalkan tenda, pemimpin jin menggunakan ilmu hitamnya untuk menyembuhkan lengan Perseus. Namun para prajurit yang salah paham segera menghentikannya, sehingga terjadi baku hantam. Beruntung Ayo kembali tepat waktu. Wanita itu menerjemahkan apa yang diucapkan oleh jin, menjelaskan bahwa mereka hanya berniat untuk menyembuhkan Perseus karena tujuan mereka bisa dibilang sama, yaitu menggagalkan rencana para dewa. Keesokan harinya, Perseus dan rombongannya bersama kaum jin menunggangi kalajengking raksasa untuk melanjutkan perjalanan mereka melewati padang pasir. Akhirnya mereka mencapai Stygia, tempat di mana Kraken mengalahkan para Titan. Mereka mendaki ke atas bebatuan yang berbentuk tangan tempat penyihir serba tahu berada. Ayo memperingatkan Perseus untuk berhati-hati dan hanya bertanya tentang apa yang ingin dia ketahui saja. Namun ketika mereka bertemu dengan para penyihir, terjadi sedikit kekacauan. Selain mengetahui cara untuk mengalahkan Kraken, Perseus juga tergoda untuk mengetahui akhir dari petualangannya dan penyihir mengungkapkan bahwa akhirnya adalah kematian. Perseus dan para prajurit melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan berikutnya, yaitu mengambil kepala makhluk bernama Medusa. Dahulu kala Medusa adalah seorang wanita yang sangat cantik, sampai-sampai Poseidon terpesona olehnya dan mendatanginya. Medusa pun lari ke kuil Athena, berharap mendapatkan perlindungan. Namun Athena tidak memperdulikan permohonannya. Bahkan ketika Poseidon mengambil Medusa, Athena merasa jijik dan marah. Sebagai hukuman, Athena mengutuk Medusa sehingga setiap makhluk hidup atau makhluk yang berdaging yang menatap mata Medusa akan berubah menjadi batu. Inilah yang membuat Medusa menjadi makhluk yang sangat berbahaya dan mengerikan. Beberapa waktu kemudian, setelah kehilangan beberapa anggota kelompok tersebut, dengan mengikuti arahan Ayo, mereka pergi mencari jalan masuk ke neraka untuk mencapai penjara tempat Medusa berada. Dalam perjalanan Perseus bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata adalah Zeus. Zeus menawarkan Perseus jabatan sebagai dewa dan hidup bahagia di surga. Namun Perseus menolak tawaran tersebut. Meski begitu ia menerima sebuah koin emas yang diberikan oleh Zeus yang menurutnya akan sangat membantu. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah tempat tak terjelaskan yang dipenuhi dengan kabut. Setelah berpikir sejenak, salah satu jin mengambil koin dari Perseus dan membuangnya ke dalam kabut. Ternyata itu adalah cara untuk menyuap Charon, si pendayung perahu yang akan mengantarkan mereka menuju penjara Medusa. Sayangnya kutukan yang ada membuat Ayo tidak bisa ikut masuk, dan selain itu hanya laki-laki yang diperbolehkan memasuki penjara tersebut.
Namun hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari penjara Medusa. Tak lama setelah mereka masuk penjara, mereka langsung mendengar suara wanita yang tertawa. Perseus meminta semua orang untuk tetap menunduk dan waspada. Tiba-tiba, beberapa anak panah mulai meluncur ke arah mereka, dan sayangnya salah satunya mengenai Draco. Kelompok itu benar-benar kewalahan karena menghadapi Medusa ternyata jauh lebih sulit dari yang mereka kira. Dua prajurit, Exas dan Eusebius, sudah berubah menjadi batu karena menatap mata Medusa. Selanjutnya giliran Jin yang tertangkap. Namun, kutukan Medusa tidak bekerja karena Jin tidak memiliki daging. Akhirnya, Jin meledakkan dirinya untuk melemahkan si wanita ular. Kemudian, Draco memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuk ekor Medusa. Meskipun pada akhirnya sang komandan menjadi batu, pengorbanannya tidak sia-sia. Perseus berhasil melancarkan serangan terakhir dan memenggal leher Medusa. Di luar, Io telah menanti. Wanita itu terlihat lega karena meskipun rekan-rekan seperjuangan mereka gugur, mereka berhasil mendapatkan kepala Medusa. Sayangnya perasaan lega tersebut tidak bertahan lama karena tiba-tiba saja Io ditikam oleh Kalibos. Hal itu membuat Perseus sangat marah sehingga pertarungan yang sempat tertunda kembali dilanjutkan. Pada momen ini, akhirnya Perseus mau menuruti permintaan terakhir Io, yaitu menggunakan pedang Zeus untuk menghabisi Kalibos. Selain itu, Perseus juga menaiki kuda Pegasus hitam yang akan mengantarnya ke Argos. Sementara itu di Olympus, Hades mendatangi Zeus dan meminta izin untuk melepaskan Kraken agar manusia mau berdoa lagi. Setelah dewa-dewa lain meninggalkan ruangan, tanpa ragu Zeus memberikan izin kepada Hades. Kembali di Argos, orang-orang telah membentuk sekte untuk mengorbankan Putri Andromeda dengan cara menyerahkannya kepada Kraken. Tak lama kemudian, makhluk mengerikan itu dilepaskan dan mulai mengguncang seluruh daratan Argos. Hal ini membuat Zeus berubah pikiran dan meminta saudaranya untuk menghentikan kekacauan yang malah membuat manusia semakin membenci para dewa. Namun Hades justru menertawakan kebodohan saudaranya karena ketakutan adalah yang diinginkan Hades agar dia bisa menjadi lebih kuat. Kembali di Argos, Putri Andromeda berhasil ditangkap dan digantung di tempat persembahan. Tak lama kemudian, Perseus tiba dengan kepala Medusa. Namun situasinya tidak semudah yang dikira. Kraken memanggil makhluk bersayap untuk merebut kepala Medusa, sehingga Perseus harus mengalahkan makhluk-makhluk itu satu persatu. Pada akhirnya, berkat bantuan rekan seperjuangannya, Perseus berhasil merebut kembali kepala Medusa. Dia segera menghadapkannya ke arah Kraken tepat sebelum makhluk itu menyerang Andromeda. Kraken seketika berubah menjadi batu dan pecahannya menghantam tebing, jatuh menimpa anggota sekte dan Raja Capheus. Selain itu, Andromeda juga jatuh dari tebing. Perseus hendak menyelamatkannya tetapi tiba-tiba Hades muncul mengungkapkan kemarahannya. Karena tak punya waktu untuk berlama-lama, Perseus menggunakan pedang Zeus untuk memanggil petir, lalu menyerang dan mengirim Hades kembali ke neraka. Tak lama kemudian, Putri Andromeda berhasil diselamatkan. Sebenarnya Perseus ditawari untuk menjadi pemimpin Argos, tetapi dia menolak karena di hadapannya sudah ada seorang ratu yang baik dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Zeus yang datang menemui putranya untuk memberikan pilihan hidup sebagai dewa atau manusia. Pendirian Perseus tetap tidak berubah. Dia ingin menjadi manusia dan bangga akan hal itu. Zeus dan para dewa sangat berterima kasih kepada Perseus, dan karena itu Perseus mendapatkan sebuah hadiah yang tidak bisa dia tolak. Hades tidak mati,
tapi hanya dalam kondisi lemah dan terkurung di neraka. Pertanyaannya, apakah dia akan kembali untuk melakukan perlawanan terhadap saudaranya dan membunuh semua umat manusia? Dengan ini, film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.